حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: dari معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام, dan beliau mengikuti sekian banyak dari peperangan bersama Nabi, mulai dari peperangan yang pertama yaitu perang Badar dan perang-perang yang berikutnya. Dan beliau adalah salah seorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman dalam rangka untuk mendakwahi ahlul kitab ilal Islam. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa manhaj para nabi dan rasul dan anjuran mereka kepada umatnya bahwa mereka berdakwah di atas basirah, berdakwah di atas ilmu. Oleh karena itu, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang satu tempat, menunjukkan orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah seorang alim min ulama'is sahabah. Dan ini keutamaan yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya di dalam salah satu riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamati amamal ulama biradwah, bahwa Mu'adz itu dikumpulkan nanti pada hari kiamat di hadapan para ulama selangkah. Beliau orang yang termulianya di kalangan para ulama. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku berada di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himari, di atas seekor keledai. Di sini menunjukkan bolehnya mengendarai satu kendaraan berdua. Naam, bolehnya demikian. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, beliau berboncengan bersama Mu'adz bin Jabal.
Dan di dalam hadis ini pula menunjukkan keutamaan yang dimiliki Mu'adz, di mana beliau diberikan kesempatan untuk berboncengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas seekor keledai. Akan tetapi selama kendaraan tersebut mampu untuk memikulnya, ya, dan tidak diperbolehkan berlebihan memberikan beban yang sangat berat bagi seekor hewan, dengan beban yang sangat-sangat berat yang menyebabkan mereka kewalahan, sebab mereka pun adalah salah satu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki kekuatan yang terbatas. Maka hendaklah mereka yang memiliki hewan untuk memperhatikan kondisi hewan tersebut, jangan memberikan beban apa-apa yang mereka pun tidak mampu untuk melakukannya. Ala himarin, di atas keledai. Keledai, di dalam riwayat yang lain bahwa keledai milik Nabi SAW tersebut bernama Ufair. Sebab hewan-hewan yang dahulu yang dekat dengan manusia, kadang mereka memberi nama. Maka tatkala mereka berdua berada di atas keledai tersebut, faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, menunjukkan boleh memanggil dengan nama seseorang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memanggil siapa saja dari kalangan para sahabat dengan namanya, kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau tidak diperbolehkan bagi para sahabat untuk memanggilnya dengan kata-kata atau dengan menyebutkan namanya, dengan penyebutan wahai Muhammad, tidak diperbolehkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian pada Rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Apakah kamu tahu apa haknya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba itu terhadap Allah tatkala para hamba telah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menunjukkan baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat. Sebelum beliau memberikan ilmu, beliau memberikan sesuatu yang menyebabkan sahabat tersebut memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam memberikan faedah dalam bentuk tanya jawab. Rasulullah bertanya agar kemudian ketika yang ditanya tersebut mendengarkan, maka dia akan seksama mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tahu apa haknya Allah kepada hamba-hambanya? Yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba terhadap Allah ini. Apa yang telah menjadikan kewajiban hamba-hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah merupakan hak Allah. Nah, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa pula haknya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam artian apa yang menjadi balasan yang Allah Subhanahu wa taala pasti berikan kepada hamba tatkala mereka telah mengerjakan itu. Tatkala mereka telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa yang dimaksud dengan hakul ibadi Allah bahwa Allah itu ada yang mewajibkan seseorang, ataukah hamba mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak.
Bukan itu yang dimaksud. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dimaksud di sini dengan perkataan beliau, hakul ibadi 'ala Allah, haknya hamba ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan kepada hamba-hambanya dan Allah mewajibkan hal itu kepada dirinya sendiri untuk menepati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengingkari janji. Nah, qultu, lalu menjawab Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adabnya para sahabat dan baiknya mereka sebagai orang yang belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepantasnya lah yang dilakukan oleh para muta'allim, orang-orang yang pemula di dalam belajar. Seorang penuntut ilmu mesti bersikap tawadhu dan pernyataan Allah wa Rasuluhu a'lam, mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Nah, mengucapkan la adri, saya tidak tahu, dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Ini adalah merupakan adab bagi seorang talibul ilm. Seorang yang menuntut ilmu, hendaklah mereka bersikap tawadhu, bahwa tidak semua ilmu mereka ketahui. Bahkan ilmu ini sungguh sangat banyak, seluas lautan. Naam. Dan bahkan lebih luas daripada itu. Sehingga seorang penuntut ilmu, walaupun dia menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, niscaya tidak akan ada habisnya. Ini akan menimbulkan perasaan tawadhu dan rendah diri kita. Sehingga ketika ada sesuatu atau ada permasalahan yang kita tidak ketahui, dengan ringan kita mengatakan la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui perkara tersebut. Jangankan kita, para a'immah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah didatangi oleh seorang sambil membawa puluhan pertanyaan. Ada riwayat yang mengatakan sampai 48 pertanyaan. Ternyata tidak ada yang beliau jawab kecuali 8 pertanyaan saja. Lalu kemudian orang ini mengatakan, wahai imam, aku datang dari jauh untuk mendapatkan jawaban darimu. Dan engkau setiap ditanya, engkau mengatakan saya tidak tahu. Nah, apa jadinya nanti? Apa yang harus katakan pada mereka? Kata Imam Malik, pulanglah kamu dan katakan bahwa Al-Imam Malik tidak tahu. Malik bin Anas tidak mengetahui. Nah, ini merupakan adab berbeda dengan adabnya para mutakabbirin yang merasa gengsi dan merasa malu untuk mengatakan wallahu a'lam dalam perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Nah, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi. Haknya Allah kepada hamba-hambanya, yakni kewajiban hamba yang harus mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini merupakan inti dari dakwah. Ini merupakan inti yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan diciptakan jin dan manusia tersebut semata-mata karena perkara ini. Perkara tauhid, agar seorang manusia menundukkan dirinya, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah,
dan haknya para hamba itu kepada Allah. Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala balas tatkala mereka telah menunaikan kewajiban mereka kepada Allah Azza wa Jalla, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah tidak akan menyiksa mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan mereka ke dalam neraka. Bagi siapa? Ahlu tauhid. Orang-orang yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya. Ada beberapa kemungkinan. Tidak menyiksa, yakni tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Bahkan tidak dihisab sama sekali. Ini di antara ahlu tauhid ada yang demikian. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kaum, lalu kemudian beliau mengatakan, wa fihim 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wal azab. Bahwa di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa pula diazab. Jadi tanpa dihisab dan tidak pula disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ahlu tauhid ada pula yang tidak disiksa, yakni maksudnya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun mereka dihisab, akan tapi mereka terselamat dan diberikan hisab yang yasir, diberikan hisab yang ringan. Faman utiya kitab ma'al ikhwan fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yalqa ila ahlihi masrura. Nah, maka mereka akan dihisab. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitab dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Mereka dari kalangan ahlu tauhid mendapatkan hisab, tapi hisab yang ringan, dalam artian mereka terselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara ahlu tauhid, ya, ada dari mereka yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa Allah tidak menyiksa orang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak menyiksa dengan siksaan yang sifatnya selama-lamanya. La yu'adzibu man la yusyriku bi syai'an adzaban mukhalladan, abadian. Azab yang selama-lamanya. Nah. Ya. Sebab di antara ahlu tauhid ada yang berdosa, ada yang berbuat maksiat, dan di antara mereka ada yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka pula ada yang disiksa terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu disebabkan karena mereka dari kalangan para muwahhidin, orang-orang bertauhid, maka diselamatkan oleh Allah dan dilemparkan ke dalam sungai Al-Hayah. Nah, sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa Allah tidak menyiksa, ya, bagi mereka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, tidak disiksa dengan siksaan yang sifatnya abadian, selama-lamanya. Qultu, lalu aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inilah adab yang diamalkan oleh para sahabat terhadap nabinya. Mereka memanggil dengan panggilan yang kemuliaan. Mereka tidak memanggil dengan namanya, tapi mereka panggil dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah. Nah, Aubashirun nasa, apakah boleh aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Aku sampaikan pada mereka, ya, bahwa cukup kalian menjaga tauhid kalian, maka dengan tauhid kalian akan terselamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah aku menyampaikan ini kepada manusia? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tubashshirhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan kabar gembira kepada mereka. Ya, mereka akan ittikal. Mereka akan meninggalkan untuk tanafus, berlomba-lomba di dalam beramal. Ya, mereka nanti hanya mencukupkan diri, menyandarkan diri kepada tauhid mereka, lalu tidak berlomba-lomba untuk mendekatkan diri, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa terkadang dalam suatu keadaan tidak semua apa yang kita ilmu itu harus disampaikan. Tidak semua apa yang kita ketahui itu harus disampaikan dan diutarakan. Akan tetapi harus kita melihat kepada maslahat dan mafsadah. Ya, maslahat dan mafsadahnya. Nah, apabila kemudian yang kita hadapi dari kalangan mereka, nah, ya, apabila kita berada di hadapan orang-orang yang ashabul fujur, yang senang dengan perbuatan kemaksiatannya, maka hendaklah yang kita sampaikan adalah hadis-hadis tentang bahayanya berbuat dosa. Hadis-hadis wa'id yang penuh dengan ancaman. Allah Subhanahu wa taala azabnya alimun syadid. Ya, inna azab rabbika lasyadid. Sampaikan. Dan jangan kemudian kita menyampaikan sesuatu yang menyebabkan mereka semakin senang dengan perbuatan dosanya. Yang memberikan harapan. La. Akan tetapi yang ada adalah tarhib. Akan tetapi di hadapan mereka orang-orang yang putus asa, merasa bahwa dosa-dosa mereka tidak menyebabkan mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, khawatir mereka akan putus asa dari rahmat Allah, maka kita berikan targhib. Kita sampaikan targhib kepada mereka. Ya, jadi tergantung keadaan. Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak semua apa yang diketahui itu harus diucapkan, harus dikatakan. Akan tetapi hendaklah kita memperhatikan kondisinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mu'adz bin Jabal meminta izin untuk menyampaikan hal ini kepada seluruh manusia, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kau sampaikan ini kepada mereka. Jangan sampai mereka mempunyai sifat ittikal, tidak berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan kebaikan, tidak berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini pun pernah dialami ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim yang pernah kita sebutkan, sambil memegang terompah terompah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan pada Abu Hurairah, siapa saja yang kau temui dari orang-orang yang ada di luar, di balik dinding ini, yang menyaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sampaikan kabar gembira kepadanya tentang surga. Dan kemudian beliau bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang menyebabkan Umar marah dan memukul Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hingga beliau terjerembab. Lalu kemudian akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi wasallam akhirnya menerima usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bukan berarti beliau kemudian tidak menyampaikan berita ini sama sekali. Ya, akan tetapi di akhir hayatnya, karena beliau khawatir jangan sampai beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman menyembunyikan ilmu, ya, maka beliau khawatir jangan sampai beliau termasuk orang berbuat dosa, maka beliau pun mengabarkan di akhir hayatnya kepada beberapa dari kalangan para tabi'in, yang kemudian mereka lah yang meriwayatkan hadis ini, disebarkannya kepada umat ini. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.